Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kali ini ya dengan kami dari Laboratorium Farmakologi FKUMP. Kali ini kita akan membahas tentang keterampilan injeksi atau suntik. Yang akan kita pelajari hari ini memiliki tujuan pembelajaran atau learning objektif, ya, yaitu sebagai berikut. Seperti biasa, sebelum memulai tindakan, kita harus berkomunikasi dulu dengan pasiennya, yang diawali dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan selanjutnya adalah inform consent tentang hal yang akan dilakukan. Nah, dalam kali ini kita akan membahas terkait 4 hal, ya, injeksi. Yaitu yang pertama, injeksi intramuskular, injeksi intravena, terus subkutan, dan intrakutan. Baik, setelah kita melakukan inform consent kepada pasien dan pasien melakukan persetujuan atas tindakan tersebut, maka pasien kita arahkan untuk ke bed pemeriksaan, ya, untuk melakukan tindakan. Selanjutnya kita mempersiapkan alat dan bahannya. Baik, setelah mempersiapkan bahan dan alat, selanjutnya kita mencuci tangan teknik WHO. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan handscoon. Selanjutnya, kita buka spuit dari wadahnya. Kita letakkan pada bak instrumen yang steril. Kemudian kita sobek bungkus dari alkohol swab, ya, atau tisu alkohol. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan kapas atau kasa alkohol. Selanjutnya kita siapkan, ya, kalau obat yang kita gunakan adalah vial, kita buka penutupnya atau capnya seperti itu. Selanjutnya kita siapkan obat yang di kemasan ampul. Kita putar dulu untuk menurunkan cairan yang ada di bagian atasnya, di sendi pergelangan tangan. Selanjutnya kita patahkan, ya. Di situ menggunakan bantuan, kita pakai tisu, kasa atau kain untuk menghindari
cedera pada jari. Berikutnya adalah cara pengambilan obat ke dalam spet. Yang pertama, kencangkan jarum pada spet. Kemudian tarik spet supaya udaranya masuk. Lalu kita tusukkan ke dalam vial. Udaranya kita masukkan, kita dorong. Lalu kita balik, pastikan jarumnya mengenai cairannya dan akan mudah ditarik atau akan tersedot dengan sendirinya karena ada perbedaan tekanan. Perhatikan cara menutup jarum spet supaya kita terhindar dari cedera tertusuk jarum. Jangan lupa untuk mengeluarkan udara dari spet dengan sedikit mendorong keluar dan akan keluar sedikit cairannya. Untuk obat di dalam ampul, prosedurnya kurang lebih sama. Kencangkan dulu jarum pada spet, kemudian kita pegang botol ampulnya dan bisa kita langsung balik dengan gentle gitu, itu tidak akan tumpah. Perhatikan kembali cara menutup jarum dari spet dan dikeluarkan udaranya. Kemudian untuk obat yang berbahan serbuk, ya pada contohnya adalah antibiotik, kita tentu harus mencairkan lebih dahulu dengan cara memasukkan aquades atau cairan khusus yang ada di kemasan yang bersama dengan obat tersebut. Di sini kita contohkan untuk mengambil 2 ml aquades, kemudian kita masukkan seluruhnya ke bagian obat kering atau obat yang berbahan serbuk kering. Kemudian kita kocok sedemikian rupa supaya menjadi homogen ya dan menjadi cairan. Setelah itu sudah siap, kita ambil obatnya, sama prosedurnya seperti kita mengambil obat cair pada kemasan vial. Tentu perhatikan dan lalu berhati-hati jangan sampai tertusuk jarum. Perhatikan selalu cara menutup jarum dari spet, kemudian keluarkan udara yang terjebak dalam spet, dan kemudian obat siap diaplikasikan. Berikutnya akan kita coba demokan pemberian obat melalui injeksi intramuskular. Ya, intramuskular bisa beberapa tempat, bisa di deltoid, yang kita contohkan di gluteus. Kita mencari siasnya, ya, lalu kita letakkan ibu jari kita sedemikian rupa di sias dan yang jari kelingking mengarah ke coccygeus dan kita ambil sepertiga siasnya atau mudahnya ada di ujung ya, persimpangan antara ibu jari dan telunjuk. Nah, Anda bisa perhatikan di video. Kita lakukan desinfeksi ya di area yang akan diberikan injeksi. Pastikan tidak ada udara terjebak. Lalu kita tusukkan kurang lebih 90 derajat sudutnya ya sampai mengenai perkiraan ke muskulusnya. Kita aspirasi terlebih dahulu dan pastikan tidak ada darah. Kemudian kita masukkan obatnya seperti itu, lalu kita gunakan kapas alkohol untuk menariknya. Langsung kita gabung ya antara
subkutan dan intrakutan. Di sini kita coba menggunakan manekinnya adalah di lengan ya, lengan bawah sebelah kiri. Kita desinfeksi, pastikan tidak ada udara di dalam spet, gitu. Lalu kita aplikasikan, perhatikan sudut kemiringannya. Untuk injeksi subkutan, sudutnya kurang lebih 20 sampai 30 derajat. Yang kedua, adalah tentang intrakutan, kurang lebih sama prosedurnya, kita desinfeksi, hanya sudutnya yang berbeda. Sudutnya kurang lebih 10 sampai 15 derajat. Ya, untuk yang injeksi ini umumnya digunakan untuk skin test, ya, salah satunya. Berikutnya untuk injeksi intravena, ya, kita pastikan ada vena yang bisa kita lihat dan kita raba untuk nanti kita lakukan injeksi. Kita desinfeksi. Untuk di sini kita menggunakan bantuan turnike ya, supaya ada bendungan vena sehingga lebih tampak. Nah, ketika kita injeksikan, perhatikan arah ujung jarumnya, gitu ya, yang ujung jarumnya terpotong miring itu, lubangnya menghadap ke atas ya. Itu lalu kita tusukkan ke pembuluh darah, nanti akan ada darah yang masuk di area pangkal dari jarum ya. Di situ membuktikan kalau memang ada darah berarti tepat di vena. Baik, seperti itu tadi demonstrasi tentang injeksi kepada pasien. Ya, setelah semuanya dilakukan, tentu kita meminta kembali pasien ke tempat duduk, lalu kita dokumentasikan hasil yang telah kita kerjakan. Dan jangan lupa selalu dievaluasi hasilnya, nantinya kita tetap berantisipasi ya terhadap reaksi obatnya. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, silakan nanti dipelajari kembali, diulang-ulang supaya skillnya menjadi lebih hebat lagi, menjadi lebih bagus lagi. Dan skill lab itu target utamanya adalah refleks. Refleks itu tidak banyak mikir, ketika diminta melakukan injeksi langsung bisa dikerjakan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.